Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Soleh-soleha yang semoga Allah senantiasa rahmati kita semua. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat sehat yang mana dengannya kita bisa melakukan segala amalan-amalan kebaikan. Soleh-soleha yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran tauhid ya. Untuk itu kepada soleh-soleha silakan dipersiapkan segala bentuk persiapannya. Ustaz ingatkan sekali lagi untuk Ustaz pribadi dan untuk soleh-soleha sekalian untuk mengedepankan adab dalam belajar ya. Dalam belajar yang pertama ialah yang mana dengan adab-adab ini semoga kita bisa meraih segala bentuk faedah-faedah yang banyak ya. Karena para ulama juga pernah mengatakan, seringkali mengingatkan, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini penting soleh-soleha. Yang kedua, nasihat yang kedua ialah bil adab tafhamul ilm. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi akan mudah memahami ilmu. Contoh mudahnya, adab dalam belajar. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak belajar dengan tenang, dengan rapi, fokus, maka bagaimana bisa nanti kita memahami pelajaran yang akan kita ikuti ya. Jadi utamakan adab terlebih dahulu. Adab yang pertama, niat. Senantiasa Ustaz ingatkan ya, agar kita semua senantiasa untuk meluruskan niat kita dalam belajar, yaitu untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Kemudian juga untuk mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Adab yang kedua, persiapan diri ya. Yaitu yang pertama bisa bersuci, berwudu terlebih dahulu, cuci muka kalau ngantuk. Kemudian yang kedua, memakai baju yang rapi ya. Kalau ada baju seragam atau memakai baju koko yang bagus, silahkan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan alat tulisnya dan buku tauhidnya, dan siap untuk menerima pelajaran. Adab yang terakhir, berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya, soleh-soleha, sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin.
kita baca doanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sebentar, yaitu ada pertanyaan sebentar. Apakah cukup seseorang hanya beriman kepada Allah saja? Nah, silakan soleh-soleha sekarang dibuka bukunya juga, bisa dilihat di halaman ke 87 di buku paketnya. Sembari melihat di video ini, bisa dilihat juga di bukunya. Ya. Apakah cukup seseorang hanya beriman kepada Allah saja? Jawabannya tidak, ya. Seseorang tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja. Maka yang benar adalah seorang muslim haruslah beriman kepada Allah dan juga mengingkari, nah ini, mengingkari segala jenis peribadatan kepada taghut. Ya. Jadi ada dua syarat ya bagi kita seorang muslim. Yang pertama ialah beriman kepada Allah dan mengingkari taghut. Ini ya. Dua hal ini harus kita perhatikan, harus kita lakukan. Tapi sekarang ada pertanyaan lagi. Apa itu taghut? Makna taghut, ya, makna taghut secara umum ini ya, sesuatu yang disembah, diikuti, ditaati dalam perkara yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sesuatu itu rela dengan hal tersebut, maka ia disebut taghut. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di kelas ya, gambarannya adalah ketika seorang itu disembah oleh orang lain, sama-sama makhluk ya, disembah, diikutin, ditaatin, yang mana hal tersebut harusnya hanya ditujukan kepada Allah saja. Nah, yang disembah ini juga, yang diikutin ini juga, dia rela. Maka dua hal ini sudah menjadikannya sebagai seseorang yang bisa disebut sebagai taghut. Ini ya. Kalau pengertian yang ada di buku sama juga, cuma bahasanya agak berbeda seperti yang di video ini. Kemudian kita lanjut ya, soleh-soleha. Kita harus mengenal jenis-jenis taghut. Taghut itu apa saja? Apakah hanya orang yang disembah kemudian ia rela saja? Nah, ada 5 jenis taghut sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad At-Tamimi ya. Beliau menjelaskan bahwasanya taghut itu terbagi menjadi 5. Taghut yang paling besar ada 5. Di antaranya yang pertama, setan yang menyuruh untuk beribadah ya. Maaf, di sini ada kesalahan ketik. Setan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Lanjut. Taghut yang kedua, sesuatu yang disembah dan ia rela. Nah, ini ya yang tadi. Yang ketiga, siapa saja yang memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Ini penjelasan secara lengkapnya akan ada ketika materi selanjutnya nanti insyaallah. Gambaran mudahnya ialah siapa saja yang memerintahkan orang lain ya, sesama makhluk ini. Orang tersebut memerintahkan orang lain untuk menyembah dirinya. Meskipun yang diajak itu mau atau tidak, sama saja. Orang yang mengajak orang lain tadi ini, yang mengajak ini disebut sebagai taghut. Karena ia mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, bukan menyembah Allah. Na'udzubillah. Jenis yang keempat, seseorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, ini ya, ilmu gaib itu jenis contohnya banyak sekali ya. Misalkan perkara rezeki, perkara umur, jodoh, perkara apa yang lain yang hanya Allah yang ketahui itu, yang mengetahuinya. Maka orang-orang yang mengaku
akan tahu akan hal tersebut, maka bisa disebut sebagai taghut menurut penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang kelima ini, siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah. Artinya ya orang yang menjalankan hukum selain hukum Allah dalam keadaan ia mengetahui bahwasanya hukum Allah itu lebih baik, tapi mereka tidak meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih baik, dan mereka malah meyakini bahwasanya hukum manusia itu lebih baik. Penjelasan secara lengkap akan datang di materi selanjutnya insyaallah ya. Maka 5 jenis ini disebut sebagai taghut yang paling besar menurut penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari yang pertama, yaitu jenis taghut yang pertama, yaitu setan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Jenis taghut yang pertama ialah setan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hada siratum mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Surah Yasin ayat 60-61. Ini ya dalil atau bukti tentang kesesatan syaitan, ya, bahwasanya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, bagi kita umat manusia, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syaitan memiliki sejarah tentang keburukannya. Mengapa sampai-sampai Allah berfirman demikian tentang buruknya syaitan bagi kita? Mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Buktinya akan kita lihat di materi setelah ini, ya. Yaitu yang di bawah sendiri ya, bisa diperhatikan ya, halaman 88, kisah Nabi Adam dan syaitan. Ustaz bacakan secara ringkas, secara cepat. Ketika Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menciptakan ayah kita semua ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Maka para malaikat mengikuti, sami'na wa ata'na. Mereka ketika mendengar perintah dari Allah, mereka langsung taat, apapun itu perintahnya. Akan tetapi ada satu makhluk yang tidak mau patuh kepada Allah Ta'ala. Seperti yang kita ketahui ya, mereka itu adalah iblis. Ia berperilaku sombong dan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Hal itu bisa kita lihat dalam riwayat-riwayat hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya syaitan bersikap sombong tersebut karena ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ia merasa Allah telah menciptakannya dari api, sedang Nabi Adam tercipta dari tanah, maka ia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nah, ini salah satu bentuk kesombongan, kekufuran dari syaitan. Maka syaitan pun enggan menaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sehingga Allah pun mengeluarkan iblis dari surganya. Silakan dibuka halaman 89. Kemudian iblis meminta kepada Rabb-nya untuk menunda kematiannya hingga hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaannya. Kalau kita lihat dalam berbagai riwayat, ya, bahwasanya iblis pada saat itu bisa jadi dilaknat langsung oleh Allah karena tidak patuh akan perintahnya. Akan tetapi iblis meminta penangguhan, ya, meminta agar kematiannya atau azabnya itu ditunda sampai datangnya hari kiamat. Untuk apa? Nah, ini kita lanjutkan baca ceritanya. Iblis bersumpah akan
bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia, ya ini ya, dan menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah, agar para pengikut iblis tersebut mereka bisa tinggal bersama iblis di neraka jahanam. Ini ya alasan iblis untuk meminta izin kepada Allah agar azabnya ditunda hingga hari kiamat. Mereka berjanji atau berazam ya untuk menyesatkan umat manusia, sehingga nanti akan terbagi menjadi dua kelompok, mana pengikut Allah dan Rasulnya dan mana pengikut iblis laknatullahu alaih. Kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi menempatkan ayah kita Nabi Adam di dalam surganya bersama istrinya. Allah memperingatkan mereka berdua dari tipu daya syaitan. Allah juga memberitahukan bahwasanya iblis adalah musuh bagi mereka berdua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Adam dan istrinya untuk memakan semua buah yang ada di surga kecuali satu buah saja. Nah, satu buah ini kalau yang sering kita dengar namanya adalah buah khuldi. Tapi sebagaimana dalam dijelaskan para ustadz-ustadz yang lain bahwasanya buah ini ya buah saja, tidak memiliki nama. Adapun penamaan khuldi tersebut karena memang diriwayatkan ya, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memakan buah tersebut bisa jadi ia akan awet muda. Intinya nama buah khuldi tersebut bukan nama mutlak ya dari buah tersebut yang ada di surga, bukan nama aslinya. Akan tapi disebutkan saja bahwasanya itu buah yang dilarang untuk dimakan bagi Nabi Adam dan istrinya. Kemudian berlanjut kisahnya, yaitu setan mendatangi Adam dan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan istrinya. Setan memerintahkan keduanya untuk memakan buah yang terlarang tersebut. Akhirnya kemudian Adam alaihissalam dan istrinya memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Ya karena godaan syaitan tadi, sehingga Nabi Adam dan istrinya pun mengikuti godaan syaitan dan memakan buah tersebut. Dan dari hal tersebut Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Ya, lalu keduanya bertobat. Nabi Adam dan istrinya bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima taubat mereka berdua. Maka soleh-solehah yang dimuliakan Allah, inilah track record atau kisah dari iblis yang memang dari awal, sejak awal mereka tidak mau menyembah, tidak mau taat kepada Allah, dan mereka senantiasa menyesatkan umat manusia. Ya, mereka senantiasa menyesatkan umat manusia, mengajak umat manusia untuk menyembah kepada selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada Allah. Soleh-solehah dimuliakan Allah, kita bisa ambil faedah ya, beberapa faedah tersebut. Yang pertama ialah Allah memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada Adam, akan tetapi hanya malaikat yang patuh, sedangkan iblis enggan. Iblis tidak mau patuh. Yang kedua, iblis bersikap sombong karena Allah menciptakannya dari api, sedang Adam tercipta dari tanah. Ini ya alasan iblis tidak mau taat kepada Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang ketiga, Allah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya. Nah ini ya, jadi sifat sombong pertama kali ya, kesombongan pertama kali itu dimiliki oleh iblis laknatullahu alaih. Karena kesombongannya ini yang mengeluarkan mereka sendiri dari surganya Allah. Ya, jadi sifat sombong tersebut memang sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ya. Kita jauh-jauhi sifat tersebut, sifat sombong. Kemudian faedah yang keempat ialah iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Bani Adam agar tidak taat kepada Allah sampai hari kiamat. Ini ya, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya iblis memang berusaha untuk menyesatkan manusia. Yang kelima, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya iblis merupakan musuh nyata
bagi manusia. Yang keenam, iblis telah menyesatkan Adam dan istrinya untuk memakan buah yang terlarang di dalam surga. Sebagaimana yang kita ketahui dari kisah tadi, akhirnya karena Nabi Adam dan istrinya mengikuti ajakan iblis untuk memakan buah terlarang tersebut, maka Allah pun mengeluarkan mereka berdua dari surga. Soleh-solehah dimuliakan Allah. Semoga kita bisa mengambil faedah ya dari materi yang ada kali ini. Kita perhatikan kisah-kisah Nabi Adam dan iblis tersebut ya. Betapa sombongnya iblis, betapa buruknya iblis sebagai makhluk ciptaan Allah. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah iblis. Soleh-soleha, insyaallah pada kesempatan kali ini tugasnya hanyalah untuk meringkas materi yang diberi tanda nih. Diberikan tanda centang merah ya. Arah panah warna merah di sampingnya. Ditulis di buku tulis, ditulis ya yang ada tandanya ini. Kemudian kalau sudah selesai silakan langsung saja foto via Japri ke nomor Ustadz. Oh iya maaf karena lupa mencantumkan nomornya ya. Ustadz beritahu langsung sekarang. Silakan dicatat pelan-pelan saja. 0851 0851 579 0 5790 5446 5446. Ini ya nomornya Ustadz. Nanti kalau belum tahu silakan tanya kepada Ustadz yang lain, Ustadz Adib mungkin ya. Thayyib, barakallahu fikum, sholih-sholihah. Demikian pembelajaran kali ini ya, materi kali ini. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dari apa yang kita. Untuk itu mari kita membaca doa sesudah belajar ya. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.